Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki pelatihan sesi pertama ya, yaitu pelatihan membuat mobile app multimedia interaktif, game edukasi dengan Smart Apps Creator. Jadi ini adalah kelanjutan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah belajar membuat mobile apps multimedia interaktif bahan ajar dan Smart Apps Creator, tentunya game edukasi ini menjadi sebuah kelanjutannya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Aitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant. Ya. Kemudian saya sebagai principal ya dari Smart Apps Creator. Dan kalau mau kontak saya silakan, itu ada email ya. Bidang yang kami dalami itu knowledge management ya, e-learning, multimedia, solution, e-government. Kemudian juga balance scorecard, inkubator bisnis teknologi dan startup. Sehingga kami dengan adanya pengalaman ini ya, itu kami banyak datang ke tempat-tempat ya, ke kota-kota di Indonesia ya, ke Aceh, ke Jambi, ya, ke Manado, ya, ke Makassar gitu ya, Bali, ya, bahkan sampai Papua ya. Bahkan kami pernah pergi ke Wamena ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian belum pernah ada yang ke Wamena. Kami sudah pernah ke Wamena. Ini adalah kerangka pengembangan SAC dan sistem digital. Jadi kami ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai prinsipal tentunya menginginkan SAC ini memberi dampak untuk kesejahteraannya, memberi dampak pada nilai ekonomi. Jangan hanya sebagai hobi saja, tapi menaikkan kreativitas, menaikkan ekonomi baru. Sehingga kami punya tahapan 3 ya. Pertama, kami mengembangkan program training dan webinar SAC dan sistem digital. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan bersama ya, training dan juga webinarnya SAC ini. Selanjutnya di tahap yang kedua ini, kami mengembangkan komunitas dan pusat SAC dan sistem digital. Jadi kami betul-betul mendorong bagaimana tumbuh ya komunitasnya SAC dan digital di daerah-daerah di Indonesia. Karena ini banyak peluang besar bagi kita semuanya. Jadi peluangnya bukan hanya untuk kalangan orang informatika ataukah multimedia developer, tapi bahkan untuk anak-anak siswa pun ya, mahasiswa ini pun peluang, sehingga harus diambil peluang itu bersama. Kemudian yang tahap yang ketiganya tentunya dengan adanya komunitas dan pusat SAC diharapkan akan tumbuh monetisasi. Jadi bisa menghasilkan ekonomi baru. Untuk apa? Ya tadi ya, untuk supaya bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat kita semua di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau sering memperhatikan tren kebijakan ya, karena kami ada di sana ya, kami jadi merasakan. Jadi dulu itu kami sudah mendapatkan bagaimana kebijakannya pemerintah itu tahun 2016 itu memang trennya sudah mengarah ke sana. Bagaimana semua pengetahuan itu memberi dampak nilai ekonomi baru, kesejahteraan untuk siapapun. Sehingga istilahnya banyak yang baru ya. Ada yang namanya guruprener ya. Jadi wirausaha di kalangan guru ya, gurupreneur, ada teknopreneur ya, ada startup ya untuk kalangan mahasiswa, anak-anak muda gitu ya, startup, ada istilahnya monetisasi dan seterusnya. Ada TEVA lagi ya, teaching factory itu untuk di kalangan SMK. Jadi ini banyak sekali yang trennya adalah mengarah bagaimana Indonesia bisa menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, kami yang khusus di SAC tentunya berharap tumbuh kesejahteraan dan kemakmurannya di bidang digital ya, di bidang multimedia gitu. Pelatihan webinar dan sistem digital ya yang kami kembangkan sekarang itu pertama adalah membuat mobile apps multimedia interaktif bahan ajar. Jadi ini sudah kami lakukan cukup lama yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah game edukasi. Jadi game edukasi baru webinar. Nah sekarang inilah pelatihan yang pertama kali berkaitan dengan game edukasi. Kemudian adalah kami mendorong pertumbuhan situs direktori bahan ajar dan kreativitas. Sekolah, di perguruan tinggi dan seterusnya.
Nah, kenapa kami dorong ini? Karena diharapkan dengan banyaknya kalangan guru, kalangan dosen, kalangan mahasiswa, siswa mengembangkan aplikasi bahan ajar dan game edukasi, ini perlu disaringkan melalui situsnya sendiri-sendiri. Meskipun Google Play Store ada ya. Bahkan kalau kami tidak mendorong Google Play Store ya, mengembangkan situs direktorinya sendiri. Nah, nanti situs direktorinya sendiri itulah yang nanti di-share-kan ke Google Play Store. Ya. Jadi menjadi direktori tersendiri. Gitu. Kemudian mengembangkan blended learning. Ya. Jadi ini untuk pola pembelajaran menggabungkan antara teknologi, berbasis teknologi dan tidak teknologi. Ya. Kemudian mengembangkan kreativitas. Ya. Nah, ini dalam bentuk webinar biasanya. Kalau pelatihan kaminya harus ketemu langsung kalau seperti model untuk blended learning, kreativitas. Mengembangkan pusat SAC ya. Jadi kita bisa bersama-sama mengembangkan pusat SAC atau komunitas SAC di daerah atau di kota Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengembangkan monetisasi. Nah, kemarin sudah dibuat webinarnya ya. Sehingga siapa saja boleh ikut ya. Dan nanti kami akan buat sebuah pelatihan untuk monetisasi. Dan itu sebetulnya sangat mudah, betul-betul sangat mudah. Kemudian adalah promosi ya, jadi penerapannya untuk dunia promosi, kemudian nanti di pemerintahan. Nah ini adalah khusus yang sangat berkait dengan SAC. Sedangkan untuk sistem digitalnya kami akan membuat tersendiri dan dipisah. Nah, tetapi dia saling berhubungan. Kemudian ini informasi ya tentang forum dan channel Smart Apps Creator. Silakan untuk memperhatikan situs kerjasama SAC, kemudian YouTube ya. Silakan like, subscribe di SAC Prinsipal Indonesia ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian nanti di tugas besarnya pun kalau sudah jadi sebagusnya kita buka webinar ya. Webinar SAC namanya ya. Webinar karya SAC. Ada Facebook ya, SAC Prinsipal Indonesia, page-nya, ada forum, ada ini di Inosi, forum SAC. Nah, tapi nanti diarahkan ke Facebook ya. Kemudian ada Telegram, blended learning ya. Inosi untuk blended learning ini khusus, kemudian ada Telegram SAC ya. Nah, silakan untuk masuk dalam channel SAC sehingga mudah nanti kami sebarkan info-info berkaitan dengan kegiatan kami. Ini adalah aplikasi Inosi Apps ya, yang di portalnya kami sudah buat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kami sudah sediakan template ya, tapi template untuk bahan ajar. Kemudian di sini juga banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat kalangan guru ya. Untuk Bapak Ibu sekalian silakan download. Karena beberapa gurunya membebaskan source code-nya, jadi bisa dipelajari di situ. Di sini silakan download dan seterusnya. Dan setiap nanti webinar hasilnya kami akan masukkan ke sini ya. Jadi webinar karya SAC nanti ditambahkan di sini sehingga namanya perlu lengkap. Oke, kalau untuk download silakan masuk ke Inosi ID ya. Kemudian versi trialnya di sini download SAC. Kemudian untuk lisensi silakan pelajari karena ini banyak yang bertanya ya. Jadi dulu saking banyak bertanya akhirnya kami menulis. Nah, jadi lisensi SAC sangat beda dengan yang lain ya. Jadi bisa dipakai beberapa komputer dengan jalan dibuat aktif tidak aktif. Jadi masing-masing dibuat aktif tidak aktif. Jadi mungkin saja kawan kita sedang tidak aktif ya dia jangan aktif di situ. Ini yang kita yang aktif kita pakai gitu ya. Dan khusus yang email yang di email infonya tolong tuh di keep, itu hanya berlaku sampai tahun ini ya. Jadi kalau ada yang rencana untuk memesan untuk yang memang potongan hanya ada di situ. Jadi jangan masuk di situs ini karena di situs ini akan kembali normal harganya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama ya, pengantar dan pengertian. Untuk pelatihan ini ya, membuat mobile apps multimedia interaktif, game edukasi dengan Smart Apps Creator. Nah, kita masuk dulu ke pengantar pelatihan. Ya. Apa tujuan dari pelatihan ini ya? Memberikan pemahaman membuat mobile apps multimedia interaktif, game edukasi secara sistematis. Ya. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini, Bapak Ibu sekalian, dan kita semua bisa membuat game edukasi yang
sangat banyak ya peluangnya, kesempatannya, tapi dengan sistematis dan terencana. Jadi bukan orang yang hobi ya. Kami termasuk orang yang belajar komputer lama, ya. Belajar programming cukup lama, tapi hasil produknya malah sedikit. Karena tadi tidak ada polanya. Nah, sehingga setelah kami belajar di SAC dan mengajarkan ya, setelah kami mengajarkan akhirnya kami memahami bahwa oh ternyata kenapa seperti kami sendiri produknya sedikit. Nah, karena metodologinya itu yang tidak ada. Nah, jadi diharapkan kita akan membuat aplikasi game edukasi sistematis dan terencana. Memberikan pengetahuan tahapan pengembangan mobile app multimedia interaktif game edukasi ya, dengan Smart App Scripter. Nah, jadi nanti mulai besok kami akan ajarkan tentang tahapannya. Ya. Kemudian mengembangkan komunitas mobile app multimedia interaktif game edukasi. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini akan tumbuh ya. Manfaatnya jelas para peserta akan meningkatkan keterampilan penggunaan Smart App Scripter. Jadi kalau di game edukasi itu sangat jelas. Ya. Interaksi objeknya akan lebih banyak dalam satu halaman. Berbeda dengan bahan ajar. Kalau bahan ajar itu mungkin hanya 2-3. Kalau di game edukasi tidak. Dia akan lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan belajarnya game edukasi, mesti mengeksplor macam-macam interaksi objek ya, yang ada di Smart App Scripter. Karena Smart App Scripter memberikan banyak hal. Para peserta dapat meningkatkan pemahaman metodologi tentunya ya, bagaimana membuat game edukasi, dan tentunya nanti diharapkan berbagi. Oleh sebab itu, tugas besarnya adalah menghasilkan aplikasi game edukasi, dan nanti kita buat webinar ya, karya SAC-nya. Nah, jadi kita harapkan seperti itu. Sasarannya ini untuk kalangan guru, siswa, ya, dosen, mahasiswa, pengembang multimedia, dan siapa saja. Jadi ini betul-betul kami ingin menumbuhkan. Karena game edukasi ini adalah dengan Smart App Scripter itu adalah level 1. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi baca ya tentang si pendiri si Facebook itu, bahwa nanti akan metaverse itu memang betul ya. Jadi jangan dianggap ringan. Jadi game edukasi ini adalah awal. Jadi semua dengan SAC ini akan menjadi awal. Struktur pelatihan kita ada pengantar ya, game edukasi dan Smart App Scripter, macam-macam ya, objek, interaksi objek di Smart App Scripter, karena ini yang kunci ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu banyak memperhatikan interaksi objeknya. Kemudian nanti tahapan ya, di besok. Tuh. Kemudian contoh besar aplikasi multimedia interaktif game edukasi. Ya. Nah, tetapi sebelumnya kami akan menunjukkan sebelum ke sini ya, kami akan coba menunjukkan tentang sebuah aplikasi yang jadi, yang sudah ada gitu. Kami akan tunjukkan bagaimana proses mereka secara detail. Nah, kalau nanti yang sesi yang kedua, kami juga akan menunjukkan, tetapi tidak dalam semua aplikasi, tapi sesuai dengan topik objek interaksinya yang kami akan tunjukkan nanti di yang sesi kedua. Jadi ini adalah yang perlu dipahami. Kemudian ada Smart App Scripter. Kalau mau pakai Edromine ya, ini kan pelajaran di bahan ajar, sehingga silakan menggunakan kembali. Kemudian ada Microsoft Word ya, kemudian kita akan pakai Google Classroom, kami sudah undang ya. Nanti kami undang lagi yang lain untuk bisa masuk ya. Kemudian kami juga gunakan Google Meet ya. Nah, tugas besarnya tentunya membuat aplikasi game edukasi ya, dengan Smart App Scripter. Jadi tujuannya bagi yang mendapatkan sertifikat ya perlu menyerahkan tugas besar. Nah, nanti kami juga akan menyediakan template yang mana itu akan membantu bagaimana membuat tugas besarnya cepat atau juga untuk tugas-tugas lainnya. Ketika Bapak Ibu sekalian mau buat sendiri dan seterusnya. Nah, kami sekarang ingin menunjukkan pengantar Smart App Scripter. Nah, ini perlu betul-betul dipahami dengan baik. Jadi Smart App Scripter ini kan sebuah alat tool. Jadi membuat aplikasi multimedia ya. Mau dia berbasis iOS atau Android atau web ya, atau
apakah juga desktop gitu, mudah, cepat, dan tanpa programming. Nah, jadi ini banyak sekali fitur yang ada di SAC. Dan karena tanpa programming dan dia memiliki interface yang mudah, makanya semua orang bisa membuat aplikasi multimedia interaktif, mau berbasis Android, iOS, web, dan desktop. Siswa bisa ya, ada anak teman kami kelas 4 mungkin kelihatan kelas 5 ya. Dia membuat menggunakan SAC dan bagus ya. Kemudian ada mahasiswa juga jelas sangat bisa, beberapa mahasiswa yang tugas akhir menggunakan SAC dan kami sebagai evaluator untuk mengakses ya. Khawatir ada beberapa hal yang terputus gitu dalam aplikasi. Kemudian ada guru, dosen, konsultan, trainer, orang tua ya. Dan tidak harus punya latar belakang IT. Jadi siapapun bisa akhirnya. Apalagi kalau sudah terampil di Microsoft PowerPoint. Ini adalah tambahan tersendiri. Nah, ini adalah pola lama ketika membuat kita aplikasi. Jadi kalau buat aplikasi Android, iOS, web, desktop, atau Linux ya. Kalau pola yang dulu, tentunya Bapak Ibu sekalian kita harus punya keahlian programming. Ya. Apakah Java, PHP, Visual Basic, ya, Visual Delphi, C++, JavaScript, HTML, Python. Ya. Ini yang terbaru yang sekarang sedang boom. Ini bahasa Python. Jadi kalau kita buat aplikasi harus jago programming, itu rumusnya begitu. Jadi kalau ingin jalankan buat aplikasi, ya tentunya harus programming. Nah, ini yang menjadi para ahli di dunia programming, ya, para ahli itu memahami betul bahwa nanti yang akan membuat aplikasi ini sangat sedikit orangnya. Jadi para ahli juga paham. Kalau gitu ini harus dirubah, makanya terjadi perubahan besar-besaran dalam programming sekarang. Oleh sebab itu, perhatikan trennya Microsoft ya. Misalnya Microsoft Windows 10, 11, dengan 8 itu sudah sangat beda. Mungkin Bapak Ibu sekalian satu saat nanti kita semua akan menggunakan banyaknya web. Mungkin itu terjadi. Jadi ini kalau buat aplikasi ya tadi, ini yang harus dipahami itu pola dulu. Nah, muncullah pola baru, salah satunya SAC, yaitu no programming. Jadi Bapak Ibu sekalian buat aplikasi multimedia Android, iOS, HTML ya, desktop juga, ini no programming. Jadi fokusnya harus pada objek, interaksi, skenario, navigasi, dan animasi. Sudah di sana saja. Nah, sehingga kemungkinan macam-macam objek yang muncul dan interaksinya itu sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan apakah sudah dipastikan jumlahnya ya kita tidak tahu. Karena objek itu kan semua objek banyak. Objek ada gambar, ada teks, ada bunyi, ada video dan seterusnya. Nah, skenario juga akan banyak juga. Nanti kami akan tunjukkan sehingga Bapak Ibu sekalian memahami bahwa interaksi dan skenario di SAC itu begitu beragam. Itu akhirnya bergantung pada kreativitas akhirnya. Ya. Jadi meskipun di SAC disediakan memasangkan gitu, kalau kami malahan itu harus kalau kita sudah masuk di game edukasi, itu malahan jangan dimainkan. Itu dianggapnya ya udah lewat saja. Kita harus mainkan skenario objeknya. Jadi ini ya, ini kuncinya di sini. Jadi SAC itu untuk multimedia interaktif ya, berbasis Android, web, atau desktop. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di dunia programming, banyak tool-tool lain yang membuat aplikasi tanpa coding. Nah ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi dia punya bagian tersendiri di bisnis ada, di bidang animasi ada dan seterusnya. Nah, jadi SAC ini salah satu perubahan besar dalam membuat aplikasi. Jadi fokusnya objeknya, interaksinya, dan animasi, navigasi. Dan betul-betul no programming. Jadi ini tolong dicatat dengan. Kemudian si SAC ini bisa diintegrasikan dengan web service lain. Jadi layanan-layanan web yang sekarang itu melimpah, itu perlu kita pahami ya, karena tidak akan semuanya dipakai oleh kita. Jadi kita mulai sekarang harus memahami, ya minimum Google aja, Google Platform. Jadi Google Platform itu mesti dikuasai dengan baik. Itu minimum. Ya. Kalau mau tambah ya silakan, misalnya Microsoft, atau misalnya
yang lain-lain lagi banyak silakan. Tapi yang jelas Google itu sudah memang sudah merancang menyiapkan untuk jadi web service, makanya SAC itu memadukan dengan Google Form sangat mudah, dengan YouTube mudah, Google Map mudah, dengan Google Site mudah. Nah kalau Whitebox ini kan punya lain ya, Type.io juga punya lain. Blogger kan punya Google, ini juga mudah ya. Dengan Google Drive juga mudah. Nah, Vigilance to Me untuk bisa video conversation ya, live chat gitu. Ini yang lain. Tetapi ini mudah, jadi ini banyak sekali. Kami tidak tahu berapa yang ada ya. Karena semua ini betul-betul perlombaan yang luar biasa. Di Microsoft buat, kemudian juga mungkin si Oracle juga buat dan seterusnya. Jadi layanan web itu sekarang sangat mudah diintegrasikan dengan SAC. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana membuat aplikasinya, cari aja web service-nya, tempelkan ke SAC. Jadi kita akan punya layanan yang lebih. Beberapa penerapan SAC ya, bahan ajar, edukasi, marketing, ya, real estate, event, perkawinan, ya, CV, guide, ya, tour guide, company, profile, katalog. Jadi ini sangat banyak. Yang namanya dunia multimedia itu sangat banyak penerapannya. Manfaatnya tentunya kalau Smart Apps Creator ya, membuat sesuatu aplikasi itu apakah CV guide, company profile, personal branding dan sebagainya sangat mudah dan tanpa programming. Jadi ini perlu diingat betul-betul tanpa programming. Sehingga apa yang harus jadi fokus itu yang jadi perhatian. Kemudian membuat aplikasi ya, apakah Android, iOS, atau juga nanti web, kemudian juga nanti desktop, ini tanpa merubah aplikasi yang dibuat. Jadi sekali kita buat, generate-nya bisa Android, iOS, web, dan juga desktopnya. Aplikasi diintegrasikan dengan web service. Nah ini yang salah satu yang perlu dipahami juga. Jadi kita perlu belajar banyak tentang layanan web, apa yang ingin kita pakai. Kalau misalnya blogger, Facebook saja ada ya, layanan webnya yang bisa ditempelkan ke SAC. Facebook, Twitter, LinkedIn, yang begitu juga ada. Jadi ini memang web service ini sudah menjadi trendy, ya. Sudah menjadi perusahaan yang punya web service ya mati dengan sendirinya. Mungkin lama-lama Tokopedia akan menyediakan web service, jadi tunggu saja. Karena kalau tidak pasti mati. Jadi mungkin paymentnya, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka toko sendiri di mana, di Tokopedia gitu. Tapi nanti yang disebarkan APK-nya bukan tokonya Tokopedia, tapi toko kita saja, ya. Nempelnya di Tokopedia. Gitu. Nah, bisa jadi itu seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya nanti Bapak Ibu sekalian punya mobile web itu pakai SAC, punyanya Tokopedia, tempelkan pada itu sistemnya semua di Tokopedia, nggak ada sama sekali di kita. Tapi orang tahunya itu aplikasi kita. Jadi beri nama apa saja. Nah, itu bisa terjadi. Manfaat game, ya, edukasi, ya, secara khusus. Proses pembelajaran akan menarik dan tidak membosankan. Ini jadi kunci. Jadi proses pembelajarannya akan menarik dan tidak membosankan. Oleh sebab itu game edukasi ini benar-benar harus diperbanyak sekarang. Karena game yang bukan edukasi melimpah sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa game yang bukan non edukasi melimpah masuk di dalam handphone semua. Jadi ini betul-betul mempengaruhi pola pembelajaran kita. Nah, sehingga kita harus mulai memikirkan bagaimana membuat game edukasi. Tapi harus semua orang. Tidak bisa orang multimedia developer atau programmer, tidak bisa. Jadi harus semua orang dilibatkan membuat ini. Karena kalau hanya satu-satu gitu nggak akan bisa bersaing. Jadi kita harus semuanya, ya guru, ya siswa, ya mahasiswa, untuk mengembangkan game edukasi. Jadi masuk ke dalam jaringan web, mobile, ya Android utamanya, sehingga belajar akan naik. Ya, jadi menarik dan tidak membosankan ini. Kedua, proses pembelajaran dapat meningkatkan semangat belajar. Dan ini betul. Kita bisa mengajarkan targetnya misalnya siswa satu semester harus menguasai sampai 500 kata. Ya, jadi kalau
kalau 500 kata mungkin yang di atas. Misalnya untuk SD. Untuk SD siswanya akan belajar kata ya dalam satu semesternya akan menguasai 100 kata. Bisa bayangkan ya. 100 kata satu semester. Jadi kalau nanti 12 ya artinya 6 kelas sampai kelas 6 berarti dia akan 1.200. 1.200 ditambah dengan audio mungkin dia ngomongnya sudah bisa ngomong bahasa Inggris. 1.200 kan. Jadi ini beda sekali. Nah, kemudian memberi kemudahan untuk mengingat sebuah pemahaman pengetahuan. Jadi dengan game itu sebetulnya akan mudah untuk siswa kita memahami. Nah, ini yang perlu dicatat dengan baik ya, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Aplikasi SAC bahan ajar menjadi dasar ya, untuk dapat membuat mobile apps multimedia interaktif game edukasi. Jadi bahan ajar itu akan menjadi dasar untuk Bapak Ibu sekalian masuk di game edukasi. Nah, aplikasi SAC game edukasi akan lebih banyak menggunakan interaksi objek. Jadi interaksi objeknya akan melimpah. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau di game di bahan ajar mungkin hanya 3. Bahkan kami kalau membuat bahan ajar ya untuk pembelajaran yang kalangan atas gitu, interaksinya mungkin 2 ya. Pergi ke halaman lain dan matikan background musik, selesai. Jadi tidak banyak ya. Jadi kalau untuk bidang-bidang yang lebih profesional itu malah lebih sedikit. Jadi game edukasi ini betul-betul lebih banyak. Nah, sekarang kami ingin ceritakan contoh ya mobile apps multimedia interaktif game edukasi. Ya. Ini adalah suatu contoh ya tentang English Monkey. Ya. Belajar bahasa Inggris ya, dengan dengan permainan ya. Ini satu ya. Nanti kami tunjukkan. Kemudian ini English Kids. Ini kami kembangkan bersama anak kami ya. Kami buat English Kids ya. Untuk ikut perlombaan ya. Perlombaan di sini ya. Minimum masuk ini ya, ranking. Masuk ranking sehingga dapat hadiah. Ya, karena English mungkin sudah umum ya. Mungkin English sudah umum. Kemudian ini spot difference ya, mencari barang ya, mencari bagian dari sebuah foto yang berbeda. Dan ini betul-betul untuk melatih. Jadi kita bisa bagian mana yang tidak ada barangnya, objek mana yang hilang. Gitu. Nah, gitu, ya. Kemudian ini adalah yang dikembangkan oleh seorang guru tentang petualangan trigonometri. Ini betul-betul ketika saya memperhatikan, ini orang betul-betul sangat kreatif. Jadi mengajarkan trigonometri melalui petualangan ya. Jadi ada kata kalimatnya ya, ada kalimat-kalimatnya gitu. Ini adalah yang dibuat oleh seorang guru. Ini betul-betul saya akui bahwa ini betul-betul kreatif. Kalau soal gambarnya ini kan banyak ya, di Prepit juga banyak. Tetapi logiknya tadi ya, cara berpikir bagaimana membuat permainan, padahal itu trigonometri gitu ya. Kemudian ini Fun English with Fred. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Theme-nya beda, ya. Nah, ini pun termasuk ini. Ya. Ini adalah untuk masangkan kartu. Jadi kita memilih mana kartu yang akan sama dengan kartu ini. Dan pola ini bisa diganti dengan macam-macam. Kita bisa hubungkan dengan kata, dengan gambar, ya. Warna dengan gambar juga bisa, atau menghubungkan gambar dengan objek yang lain, 2 objek tapi ada kemiripan, misalnya bola tenis dengan bola kaki gitu, itu kan ada kemiripan yaitu bola, atau misalnya globe itu dihubungkan dengan bola gitu, nah, ada kemiripan. Nah ini adalah salah satu yang bisa menaikkan kreativitas dan pola berpikir. Ya. Kemudian ini mencari kata yang muncul. Jadi ada sebuah kata gitu, di sini dia secara animasi dia bergerak, suruh mencari gitu. Kalau salah ya pasti tidak dapat skor gitu. Ini loh
saya ketika melihat aplikasi ini, waduh ini memang kreatif. Nah, ini cocok diajarkan untuk kalangan apa anak-anak gitu kan. Jadi untuk orang tertarik ya dengan bahasa Inggris, ya mungkin matematika, dengan rumus-rumus formula, dengan fisika, biologi, ya, dengan manajemen dan seterusnya lah ya. Nah, ini adalah cukup menarik. Nah itu adalah Bapak Ibu sekalian yang kami jelaskan bahwa game edukasi sangat penting dan juga contohnya. Nah sekarang kami akan menunjukkan ya, tentang demonya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa bisa mempelajari. Dan kami sudah sharekan ya, jangan lupa